Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Pagi yang cerah, tidak mendung, tidak hujan. Semoga juga menambah semangat kita semuanya pada pagi hari ini untuk mengikuti kuliah hibrid mata kuliah ekonomi internasional. Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa dari SD-STKOM dan belum ada yang datang satu-satu ini. Tetapi alhamdulillah untuk kampus-kampus di Ungaran sudah banyak. Kampus-kampus yang lain juga sudah banyak. Kami sapa dulu, apa dulu kabarnya? Rekan-rekan mahasiswa itu semuanya. Amin. Oke. Semoga ya. Oke. Semoga tidak lupa kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping, ada yang dari Kendal, dari Ungaran maupun dari Majapahit. Semoga Bapak Ibu semuanya juga dalam keadaan baik, seperti Pak Jailani di sini, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat, sehingga dapat bertemu dalam pertemuan kuliah hybrid untuk mata kuliah ekonomi internasional. Baik rekan-rekan semuanya, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita mengambil mata kuliah materi pokok bahasan tentang keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Bagaimana konsekuensinya? Nanti akan kita bisa bahas di mendalam. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum masuk pada pembahasan tentang materi pokok bahasan keunggulan komparatif, kami sampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang keunggulan komparatif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama mengerti tentang keunggulan mutlak dalam transaksi perdagangan. Kita kemarin sudah bicara tentang pandangan perdagangan internasional, pandangan klasik, pandangan kontemporer maupun pandangan dari alternatif. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang arti keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Kalau satu adalah keunggulan mutlak, yang kedua adalah keunggulan komparatif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti tentang spesialisasi produksi dalam perdagangan internasional. Sedangkan yang keempat, mahasiswa mengerti dan memahami tentang manfaat perdagangan internasional. Baik rekan-rekanku, kita langsung masuk pada materi pokok bahasan untuk menghemat waktu ya, kaitannya dengan pembahasan pokok keunggulan komparatif. Kalau kita melakukan transaksi perdagangan di dalam negeri domestik, saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang bekerja bisnis begitu. Ketika saudara melakukan transaksi, apa pertimbangannya? Apa? Dari STI ini belum ada yang datang. Ini ada mahasiswa yang sudah bekerja mandiri swasta. Terjadinya perdagangan, saya ingin mereferensi rekan-rekan dulu. Di domestik di Indonesia kita menjual produk HP. Ini kita jual, yang beli cocok kualitas barangnya, kita menjual cocok harga yang kita tawarkan, terjadilah transaksi jual beli HP. Saya ingin mencontohkan produk HP yang dijual di domestik,
antara counter dengan pemakai user. Kemudian HP yang dijual antar negara. Ini masih impor Indonesia. Indonesia untuk produk HP ini masih banyak yang diimpor dari negara yang lain. Ketika HP ini dijual dari negara ini mana ya? Cina misalnya, ke Jepang, ke Indonesia, itu tidak hanya seperti Pak Jailani contohkan jual beli HP di dalam negeri. Kita tawarkan, cocok harga, cocok kualitas, terjadilah transaksi jual beli. Tetapi kalau perdagangan internasional tidak sesederhana itu. Sama produknya HP. Ada banyak hal yang harus dipahami dalam transaksi perdagangan internasional. Ketika kita ingin menjual HP, pembeli yang ada di Indonesia sudah ada. Nanti distributornya, importirnya juga sudah ada. Tetapi tidak serta-merta yang mempunyai produk HP dari Cina sana kemudian menjual ke Indonesia, tidak. Ada syarat-syarat tertentu dalam perdagangan internasional. Baik rekan-rekan mahasiswa, Pak Jailani memberikan ilustrasi tadi dalam rangka untuk membuka wacana kita ketika dalam perdagangan antar negara, perdagangan internasional itu ada beberapa hal, ada beberapa macam yang harus dipenuhi. Belum nanti kalau kita bicara tentang term pembayaran, tidak mungkin, hampir tidak ada barang datang langsung dibayar cash, tidak. Belum nanti kita bicara sistem pembayarannya. Jika kita beli dengan dolar misalnya, tapi di sini kita jual dengan rupiah. Kita bayar ke sana harus dengan dolar, tapi kita menerima barang dengan kurs rupiah dan segala macam. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, itu contoh tentang perdagangan internasional. Pertanyaan sekarang kita, karena kita bicara tentang keunggulan komparatif, terjadinya perdagangan internasional, terjadinya jual beli barang antar negara satu dengan negara yang lain, salah satunya menurut teori modern diakibatkan adalah adanya keunggulan komparatif suatu negara terhadap negara yang lain. Nanti apa itu keunggulan komparatif? Kita bicarakan, kita bahas lebih mendalam. Nah, rekan-rekanku, mohon maaf ya, kalau kita membandingkan produk HP yang dipakai oleh masyarakat di Indonesia dengan rempah-rempah atau mungkin empon-empon, tanaman-tanaman obat, dibandingkan dengan HP Indonesia dengan Jepang misalnya. Kalau Indonesia nanam jahe, kuning, temulawak, itu kan banyak. Karena kita negara yang subur. Tetapi kalau di Jepang untuk menanam empon-empon rempah-rempah tadi kan sulit. Saya pernah pengalaman orang Jepang itu menanam sayur itu di daerah Ngaruh Tawang Mangu sana, Ngargoyo sana. Namanya bayam Jepang. Itu nyata, saya pernah dengan Pak Dr. Agus dari Bapelitbang Provinsi. Nah, kembali kepada permasalahan, kalau negara itu memproduksi barang yang lebih efisien, itu akan cenderung mengekspor kepada negara yang lain. Karena apa? Dipenuhi kebutuhan dalam negeri sudah penuh, saya punya produk yang mempunyai efisiensi produksi yang tinggi. Sehingga apa? HP ini dijual Jepang kepada Indonesia. Begitu sebaliknya, Indonesia petani negaranya
beras, subur, ditanami rempah-rempah, ditanami empon-empon, tanaman obat. Di Cina sangat concern terhadap obat itu karena mereka punya filosofi umur yang panjang. Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi, memproduksi barang lebih efisien, rempah-rempah, empon-empon dibandingkan dengan Cina. Begitu juga sebaliknya, Cina mempunyai keunggulan teknologi yang tinggi sehingga dia lebih efisien memproduksi HP, memproduksi produk-produk elektronik. Nah, dengan demikian, secara teori perdagangan internasional, Cina lebih efisien, lebih ekonomis menjual barang HP, produk elektronik ke Indonesia, tetapi Cina lebih efisien, lebih menarik untuk membeli, mengimpor produk-produk tanaman empon-empon tadi, tanaman rempah-rempah tadi dari Indonesia ke Cina. Nah, inilah sederhananya konsep dari keunggulan komparatif. Cina mempunyai keunggulan komparatif dalam konteks memproduksi barang elektronik HP. Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam menjual atau dalam memproduksi empon-empon dan tanaman rempah-rempah. Paham nggih? Sederhana nggih? Teorinya muluk-muluk mau perdagangan internasional, tapi sebenarnya sederhananya itu. Cuman pelaksanaan antar negara. Sama-sama produk empon-empon kalau dijual di Indonesia dengan sesama bakul itu persyaratan enggak mental-mental. Nah, perdagangan internasional itu timbul diakibatkan apa? Suatu negara itu menghasilkan barang tertentu itu mempunyai total biaya yang lebih rendah. Kalau kita berdagang, biaya kita lebih murah, standar harganya sama, konsekuensinya apa kira-kira? Apa kira-kira? Labanya tinggi kan? Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memproduksi suatu barang dengan biaya total biaya yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, berarti kita apa? Potensial gain, potensial keuntungan kita kan lebih rendah. Nah, hukum ekonomi menjual dengan laba yang tinggi, menjual dengan laba yang rendah, kan lebih yang dipilih menjual laba yang paling tinggi. Iya enggak? Nah, akhirnya apa? Kita bicara antar negara. Kalau suatu negara itu menggunakan atau memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi dengan nilai produksi yang melambung tinggi, otomatis kan tidak ekonomis. Ya enggak? Tetapi pada sisi yang lain, negara yang bisa memproduksi suatu barang dengan nilai ekonomis yang terendah, yang paling rendah, dianggap negara yang paling efisien. Contoh yang kelihatan sekali, contoh dari Pak Jalani dari pertemuan yang pertama adalah antara produksi elektronik dari Eropa dengan Intip dan Karat dari Indonesia. Ini nyata, ekspornya saya teman kenal dekat. Kalau Eropa memproduksi Karat atau Intip kan sulitnya minta ampun. Bahan bakunya terbatas untuk memproduksi, memasaknya, sumber dayanya juga kurang, apalagi sumber daya matahari yang terbatas. Nah, rekan-rekanku yang kami hormati, bahwa perdagangan suatu negara antara negara satu dengan negara yang lain disebabkan salah satunya, nanti kalau sudah bicara perdagangan internasional nanti faktanya banyak. Salah satunya adalah bahwa negara itu memproduksi suatu barang dianggap paling ataupun lebih efisien dibandingkan negara yang lain. Itu rekan-rekanku sebagai pendahuluan kami sampaikan untuk kita mempelajari tentang keunggulan komparatif. Saya berharap dari ilustrasi Pak Jailani ini rekan-rekan mempunyai referensi gambaran
tentang keunggulan komparatif itu nanti arahnya ke sana. Itu nggih. Sebelum kami lanjutkan, kira-kira ada yang sanggah, kita mungkin menanyakan, silakan, monggo kami beri waktu. Menyanggah juga boleh, menanyakan juga tidak apa-apa. Ada? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Keunggulan mutlak. Sebelum kita bicara tentang keunggulan komparatif, kita bicara tentang keunggulan mutlak yang secara eksplisit sudah sampaikan di depan tadi, adalah bahwa suatu negara itu akan melakukan perdagangan dengan negara yang lain, di mana itu negara mempunyai potensi harapan tentang hasil, potensial gain, potensi laba. Kalau negara satu dengan negara yang lain dengan pertimbangan keunggulan yang mutlak, seperti saya contohkan tadi, produk karak dan intip dengan produk elektronik. Indonesia itu juga bisa karena banyak ilmuwan tenaga skill elektronika. Tetapi Indonesia masih butuh energi waktu yang panjang. Mau memproduksi elektronik, Indonesia harus ada R&D-nya dulu, menyiapkan tenaganya kesuwen. Daripada mikir ke itu yang berkali lebar, ini bicara tentang konsep ekonomi. Beda nanti kalau bicara tentang politik ketatanegaraan ya. Daripada kita membuat perusahaan ini yang lamanya minta ampun, udahlah beli dari Eropa. Begitu juga sebaliknya. Bukan berarti Eropa tidak bisa memproduksi intip maupun karak. Bisa. Monggo. Nah, ini baru SDE baru berdua ini. Silakan, monggo. Kami lanjutkan ya, kan? Bukan Eropa itu tidak bisa memproduksi intip dan karak, tetapi kurang efisien. Sehingga apa? Dibandingkan dengan memproduksi, Anda bisa bayangkan sinar matahari di Eropa itu kan mahal. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mahal. Bisa membuat pengeringan karak, tidak harus membuat di matahari dengan alat-alat mesin, tetapi kan tidak efisien dengan harga produksinya dibandingkan dengan nanti harga jualnya. Daripada memproduksi karak dengan berbagai hambatan yang ada, mendinglah beli dari Indonesia. Indonesia mempunyai keunggulan yang mutlak terhadap produksi karak dan intip. Eropa, Amerika mempunyai keunggulan yang mutlak terhadap produksi elektronik. Terjadilah transaksi perdagangan. Sederhana ya, paham ya? Nah, untuk contoh lebih konkret, Pak Jalani memberikan contoh keunggulan mutlak dalam satu negara, digambarkan dengan bagaimana negara Indonesia dan negara Persia. Dalam data, untuk mempermudah penggambaran saudara saja, Indonesia kalau ingin memproduksi permadani itu membutuhkan 4 unit tenaga kerja. Hanya gitu, sebenarnya memproduksikan faktornya banyak. Ada bahan baku, ada tenaga kerja, teknologi dan segala macam. Tapi ini saya memudahkan pemahaman saudara karena kita bicara tentang keunggulan mutlak saja dulu. Sementara Persia hanya membutuhkan 2. Pertanyaan saya, kalau sama-sama yang diproduksi, satunya membutuhkan 4 tenaga kerja, satunya membutuhkan 2 tenaga kerja, efisien yang mana? Yang dari STE baru datang kira-kira. Kalau satu negara memproduksi satu barang yang sama, satu membutuhkan 4 tenaga kerja, yang satu membutuhkan 2 tenaga kerja. Yang lebih efisien yang 2. Ayo, yang satu 2, satu 4, nggak apa-apa sama diskusi kan ya. Bagus. Yang efisien 2. Karena apa? Kita bayar 2 tenaga kerja dengan bayar 4 tenaga kerja kan efisien 2 tenaga kerja. Nah, kalau banyak tenaga kerja banyak yang 4. Nah, selanjutnya
Ketika kita memproduksi rempah-rempah, Persia membutuhkan tenaga 4, Indonesia membutuhkan tenaga 2. Berarti efisien yang 2 Indonesia. Nah, kesimpulannya adalah Persia lebih efisien memproduksi permadani karena membutuhkan 2 tenaga kerja. Indonesia lebih efisien memproduksi rempah-rempah karena hanya membutuhkan 2 tenaga kerja. Tenaga kerja saya buat berbanding-berbalik untuk memudahkan ingatan saudara. Nah, dengan demikian Indonesia itu akan lebih efisien untuk membeli permadani dan menjual mengekspor rempah-rempah. Persia akan lebih efisien menjual permadani dengan mengimpor rempah-rempah. Dua negara ini dalam contoh manfaat keunggulan mutlaknya, Persia mempunyai keunggulan mutlak terhadap produk permadani, Indonesia mempunyai keunggulan mutlak terhadap rempah-rempah. Inilah terjadi transaksi perdagangan dua negara yang dengan pertimbangan keunggulan mutlak. Kita belum bicara keunggulan-keunggulan yang lain. Ini menjadi referensi saudara dalam mempelajari materi bab kali ini, yaitu kita bicara tentang keunggulan komparatif. Sebelum kita nanti bicara tentang keunggulan komparatif. Nah, kelas gampang ya. Kira-kira dari ditanyakan silakan wow. Sederhana. Tadi saya mencontohkan antara intip dan elektronik. Sekarang juga saya contohnya dengan permadani dan rempah-rempah. Saya menjual contoh yang atau ekstrim begitu, sederhana begitu, harapan saya bisa dipahami dan diingat oleh rekan-rekan mahasiswa. Ayo, monggo silakan. Ada tanyakan? Ada? Itu keunggulan mutlak. Pendapat teori klasik mengatakan negara berdagang dengan negara yang lain karena bisa memproduksi lebih efisien. Itu saja. Meskipun sekarang diterapkan mungkin tidak pas, tidak aplikatif, tapi itu pendapat pandangan dari teori klasik tetap menjadi dasar kita mengembangkan ilmu teori perdagangan internasional. Yuk silahkan kalau ditanyakan rekan-rekan mahasiswaku, monggo. Ini yang di STE bertiga dengan Pak Jailani ini. Tidak ada? Bisa dilanjut ya? Nah, sudah punya gambaran saudara terkait dengan keunggulan mutlak. Ini pendapat teori klasik. Diakui atau tidak, ini menjadi dasar dalam pengembangan teori ekonomi internasional, khususnya perdagangan internasional. Nah, sekarang kita bicara tentang keunggulan komparatif. Apa sih sebetulnya keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara dalam memproduksi suatu barang yang mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Pertanyaan saya, bedanya dengan keunggulan mutlak dengan keunggulan komparatif apa kira-kira? Yuk, rekan-rekan dari Ungaran, apa kira-kira dari dua penjelasan tadi? Nah, sebelum kita mendiskusikan lebih mendalam terkait dengan keunggulan komparatif suatu negara, bedanya dengan keunggulan yang mutlak tadi apa? Yuk, apa yang disuruh? Yuk. Apa? Keunggulan komparatif, keunggulan mutlak. Yang dari Majapahit kira-kira ada yang enggak jawab? Monggo. Gamblang ya, untuk keunggulan mutlak. Itu cara pandang yang sederhana, cara pandang yang klasik. Dipandang secara logik lagi, apalagi kalau kita bicara tentang sumber ataupun produk dari alam.
Indonesia dan Arab Saudi. Arab Saudi mempunyai sumber daya alam bahan bakar minyak yang melimpah. Indonesia mempunyai keunggulan memproduksi beras. Di Arab Saudi itu ternyata konsumsi beras itu sangat tinggi. Ternyata di sana itu orang Indonesia juga tidak sedikit. Setiap hari, entah itu TKI, entah itu orang yang melakukan wisata ibadah umroh, banyak sekali. Nah, kalau mutlaknya Indonesia dibandingkan Arab Saudi, Indonesia punya keunggulan mutlak beras, Arab Saudi punya keunggulan mutlak bahan bakar minyak, jelas kelihatan. Iya enggak? Meskipun Indonesia punya sumber daya minyak, tapi nggak sebanyak Arab Saudi. Pada sisi lain, produksi beras, padi, Indonesia tetap lebih unggul dibandingkan Arab Saudi. Nah, itu kita pandang sebagai keunggulan mutlak. Kelihatan, iya kan? Kita nggak mengerti bagaimana proses produksi penghilangan minyak ataupun penguburan minyak di Arab Saudi dengan teknologinya Eropa sama Amerika misalnya, kita nggak bisa mengerti itu. Yang kirim kita impor bahan bakar minyak BBM dari Arab Saudi, mengekspor beras ke Arab Saudi. Nah, keunggulan komparatif mempunyai pertimbangan yang lebih komprehensif, lebih banyak. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dalam memproduksi suatu barang yang mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang lain. Kalau efisiensi yang lebih tinggi, konsekuensi kan produksi bisa lebih ngirit, kan? Iya enggak? Lebih ngirit kan? Lebih kecil kan? Dibandingkan yang lain. Nah, kalau kita bisa menekan produksi dengan efisiensi yang tinggi, berarti harga jual kita mempunyai potensial gain, kemungkinan laba kan lebih besar. Pada sisi yang lain, kalau produksi atau kita memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih besar, berarti kan tingkat potensial gain, tingkat harapan profit labanya kan lebih kecil. Kalau lebih kecil dengan lebih besar kan lebih menguntungkan yang lebih besar secara ekonomi kan gitu. Nah, kembali kepada keunggulan komparatif, bahwa negara yang memproduksi dengan keunggulan komparatif yang lebih tinggi, kalau lebih tinggi berarti lebih efisien, lebih irit, akan cenderung mengekspor barang kepada negara yang lain. Begitu juga sebaliknya, negara yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih besar daripada memproduksi dengan proses yang panjang, sedang lebih baik beli impor langsung kita jual di pasar dalam negeri. Nah, perdagangan internasional ini teori, baru teori ya, nanti kalau sudah prakteknya banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak non ekonomis. Menurut teori keunggulan komparatif, negara yang punya keunggulan komparatif lebih besar, berarti dalam produksinya lebih efisien, akan mengekspor barang kepada negara yang lain. Begitu juga sebaliknya, negara yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih kecil karena memproduksi barang tidak efisien, akan cenderung mengimpor barang ke negaranya dibandingkan dengan memproduksi. Contoh yang lebih relevan nyata tadi, daripada Eropa buat intip sulitnya minta ampun, atau buat rambak atau karet sulitnya minta ampun, ekspor saja dari Solo, dari Indonesia. Sama juga sebaliknya, ini juga bisa Indonesia tenaga ahlinya, tapi prosesnya panjang, sekarang beli aja lagi. Dengan demikian Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang lebih besar sehingga memproduksi intip dan karet lebih efisien, produknya dijual ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya, Eropa mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi dalam memproduksi ini elektronik ini, mending dijual ke Indonesia, belilah intip dan karet.
Nah, faktor komparatif yang ada di Indonesia, berasnya banyak, tenaga kerja lebih murah, iya enggak? Diobori pakai kayu bakar ada semua di mana-mana. Teknologi tidak begitu sulit. Yang penting butuh keroyokan banyak orang. Apalagi untuk pengiringan hal yang mudah. Sinar matahari dari Allah Subhanahu wa taala sangat melimpah. Udah selesai kok. Enggak usah beli sinar matahari, enggak usah pajak sinar matahari kok. Efisien sekali kan? Iya kan? Harusnya bersyukur. Saya selalu ngomong sama teman saya yang eksportir itu, sampai harus banyak syukurnya dibandingkan yang lain itu harusnya gitu. Iya enggak? Jadi dia eksportir itu kurang-kurang barangnya, menjadi pengepul untuk teman-teman pelaku UKM yang ada di Solo Raya. Orangnya dari Solo, ambilnya dari Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, semua masuk situ. Itu aja telat-telat. Nah, itu rekan-rekanku terkait kita bicara tentang keunggulan komparatif. Paham nggih? Caranya jelas sekali. Kalau dari Pak Jalali menyampaikan ini sebenarnya kan jelas sekali. Monggo kami beri waktu kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Kita tetap menghormati yang namanya teori-teori pendahulu yang dulu. Meskipun dalam aplikasi sekarang sudah banyak perubahan perkembangan terhadap perdagangan internasional. Tapi sebagai referensi dasar kita mempelajari tentang perdagangan internasional, pendapat dari para ahli-ahli terdahulu itu tetap menjadi penting. Satu contoh tadi Pak Jalil menyampaikan contoh produk dari Indonesia dan ke Eropa tadi. Termasuk kelihatannya yang karak itu katanya diminati oleh orang Jepang. Saya beri contoh tidak tidak ngarang ya, ada bukti, ada fakta gitu. Nanti ada juga contoh ekspor getuk tik dari tenaga kerja yang ada di Korea pulang jadi pengusaha sederhana, getuk. Rekan-rekan dari Semarang, rekan-rekan dari Purwokerto, dari Kendal kalau ingin ke Solo, nanti saya tunjukkan getuk tik sangat terkenal gitu. Dan pasarnya sampai ke luar negeri. Baik rekan-rekanku, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan nggih. Nah, teori tentang keunggulan komparatif tadi yang diawali dengan keunggulan mutlak itu logikanya dalam perdagangan nyata. Dia yang produksi lebih efisien akan menjual karena pada yang lain karena dengan harapan potensial gainnya yang tinggi, potensi labanya yang tinggi, gitu kan? Nah, tetapi ada anggapan-anggapan ataupun prasyarat-prasyarat terkait dengan keunggulan komparatif tersebut. Meskipun mungkin dalam praktek nyata sulit. Teori keunggulan komparatif itu anggapan-anggapannya adalah yang pertama, tenaga kerja itu sebagai satu-satunya faktor produksi. Makanya tadi Pak Jelani mencontohkan untuk karak dan intip, relatif kan faktor teknologi kan kecil. Diobori itu memang biar gosong kok, kelewatan biar kan gitu kan. Saya kadang ngobrol-ngobrol dengan teman, loh kok gosong mas? Memang digawe gosong. Nah, tenaga kerja hanya sebagai satu-satunya faktor produksi. Padahal kira-kira apa mungkin kalau dalam suatu kegiatan manufaktur produksi suatu barang, tenaga kerja saja apa mungkin? Tidak mungkin ya. Nah, tapi ini anggapan memang harus begitu. Jadi teorinya teori keunggulan komparatif tadi, anggapan yang pertama tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi. Yang kedua, hanya ada dua negara yang berdagang. Anggapan teori keunggulan komparatif itu jadi apa? Kalau Pak Jalil nyontohkan tadi, yang satu punya keunggulan komparatif tentang kerupuk karat, intip karat, yang satu punya keunggulan komparatif tentang elektronik. Hanya dua negara. Padahal prakteknya sekarang nggak mungkin yang namanya dagangnya hanya dua negara. Yang lain lihatnya dari ini kok ada produk karat Jepang minta, oh pada intip bagus Cina ataupun Korea minta kan gitu kan.
Di A-nya ada 2 negara yang berdagang. Yang ketiga, ini bukan pertahanan ya, perjalanan barang dan barang, itu pergantian, mohon maaf. Ini bukan pertahanan, di pertukaran, barter. Kalau zaman dulu, zaman bahula ya, tapi kalau sekarang apa ya, mungkin Anda bisa gambarkan ini 1 dus karakternya intipnya 10 kontainer. Kalau nilainya sekarang kan gitu kan, iya enggak, ininya hanya 10 dus besar itu, kardus besar itu, tapi ngirimnya apa itu intip 10 kontainer dengan nilai yang untuk barter tadi. Nah, itu teori keunggulan komparatif, meskipun dalam praktek saat ini mungkin impossible, tidak mungkin, tetapi ini menjadi referensi teori kita untuk menjadi khasanah dalam kita nanti mempelajari tentang perkembangan teori perdagangan internasional. Nah, keunggulan komparatif dalam suatu negara akan mendorong perdagangan yang akan menjadikan terjadinya pertukaran barang dan jasa. Tetapi ingat, asumsi anggapan keunggulan komparatif adalah terjadinya perdagangan hanya 2 negara dan pertukaran barang adalah barter, barang diganti dengan barang. Misalnya ada yang punya, sekarang kan tidak bisa Pak. Saat itu di depan saya sampaikan, ini teori yang harus kita pelajari menjadi khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang perdagangan internasional. Monggo, ada pertanyaan dulu sebelum kami lanjutkan, silakan, kami beri waktu. Yuk, ada enggak? Tidak ada? Bisa dilanjut ke? Nah, kemudian kita bicara tentang kalau terjadi perdagangan tadi, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, maupun anggapan-anggapan, sebetulnya apa toh keunggulan ataupun manfaat daripada perdagangan internasional itu? Di depan kami sampaikan bahwa manfaat karena kita kok referensinya sederhana, hanya dari tenaga kerja, hanya dari keunggulan dalam satu negara, hanya ada 2 negara, sehingga manfaat yang diperoleh dalam perdagangan ini adalah terkait dengan apa? Potensial gain, potensial laba, potensial profit. Ini teori, pendapat. Nah, nanti kita bicara praktek di belakang nanti yang kita diskusikan lebih mendalam. Nah, kalau potensial gain lebih besar, bergeser, sehingga apa? Negara mempunyai harapan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, negara yang punya potensial gain yang lebih rendah lebih cenderung untuk membeli. Nah, manfaat perdagangan dari konteks keunggulan komparatif tadi ini hanya untuk menghitung kaitannya dengan laba yang diperoleh, potensi laba yang diperoleh. Padahal kalau dalam praktek sekarang perdagangan internasional, ya monggo Mas, banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang non ekonomis. Anda bisa lihat rekan-rekan mahasiswa yang ada di Ungaran, yang ada di Majapahit, mungkin selain Anda melihat hiburan-hiburan di YouTube, Anda juga melihat bagaimana peperangan antara Israel dan Palestina. Logikanya, Palestina negara kecil, Israel negara besar, maju, sekutunya Arab, selesaikan harusnya. Ternyata kan tidak. Kemudian bagaimana Israel dan Palestina mempengaruhi peta perdagangan internasional. Israel negaranya musuhan dengan Arab, harga minyak melambung tinggi. Produk-produk yang dihasilkan oleh Israel diboikot di Indonesia, iya enggak? Nah,
Artinya apa? Perdagangan internasional kalau pada hari ini kita bicara tentang keunggulan komparatif, bicara tentang keunggulan mutlak, itu sebenarnya sudah usang. Pada praktek banyak dipengaruhi oleh hal-hal non ekonomis. Lebih banyak faktor politis, faktor keamanan global, faktor ideologi global dan segala macam, faktor HAM, kan begitu kan? Itu dalam praktek. Tetapi kita belajar untuk menuju ke sana, pemahaman tentang keunggulan komparatif, pemahaman tentang keunggulan mutlak itu perlu dipahami bersama. Jadi kalau kita bicara ini, manfaat dalam perdagangan internasional kedua negara ditinjau dari potensial gain yang diharapkan, ditinjau dari potensial laba, potensial profit yang diharapkan dari kedua belah negara. Tapi nanti kalau kita sudah bicara manfaat perdagangan internasional secara umum, nanti akan kita bicara lebih mendalam. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini terkait dengan keunggulan komparatif. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa yang mendorong terjadinya pertukaran ataupun perdagangan antar suatu negara adalah, kita bicara teori normatif, potensi laba yang diharapkan, potensial gain. Nah, potensial gain itu dilihat dari mana?